gembala, lemah menanggung derita. Saat ku buka telinga mendengar jerit mereka, tangis anak-anak tak berdosa, merindukan kasih Bapa. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Mewartakan kabar sukacita kepada dunia, menyembuhkan mereka yang terluka dengan kasih Bapa. Biar belas kasihan-Mu gerakkan tanganku, biar belas kasihan-Mu menuntun langkahku. Saat ku membuka diri menyapa yang tersakiti, ada luka yang tak terobati, tahan pedih dalam hati. Saat ku membuka tangan merangkul yang hilang angan, bagai anak-anak yang terhilang, merindukan jalan pulang. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kali ini kita akan membahas tentang definisi tentang sukses. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa artinya itu sukses, supaya kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Karena kalau saudara tidak paham apa artinya sukses, saudara tidak akan pernah mencapai sukses. Karena
Sukses itu dimulai dari pemahaman tentang apa artinya sukses. Jadi nanti kita akan belajar mengenai sukses, tapi lebih dahulu saya ingin mengajak saudara untuk berbagi video ini apabila saudara saat ini sedang menonton dan saudara merasa diberkati. Saya senang sekali kalau hari ini saudara bisa bergabung, dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda sehingga semua yang lain juga diberkati dan kita semua akan mendapatkan rema pewahyuan yang akan memberkati kita. Nah, saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup ini bahwa semua yang dilakukan dengan fokus dan sungguh-sungguh pasti akan mendatangkan hasil. Dan itulah sebabnya saya mau mengajak saudara merenungkan betapa pentingnya memulai sesuatu dengan memahami dengan benar. Salah satunya adalah sukses. Sukses itu apa? Kita semua pengen sukses, kita semua pengen menjadi orang yang berhasil, tapi kadang-kadang kalau ditanya sukses itu apa? Dan banyak yang memang masih belum tahu apa itu artinya sukses. Nah, itu sebabnya saudara, saya ingin saudara hari ini mendengarkan apa yang pernah saya bahas mengenai apa artinya sukses. Ternyata sukses adalah produk dari ketaatan. Untuk lebih jauhnya, mari kita akan mendengarkan apa yang pernah saya bahas mengenai sukses. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan sebuah kebenaran tentang betapa pentingnya hidup dalam ketaatan. Karena ternyata success is a product of obedience. Sukses itu adalah produk dari sebuah ketaatan. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia adalah orang-orang yang pada akhirnya bisa berfungsi secara maksimal sebagaimana seharusnya. Nah, saya mau memulai dengan mendefinisikan apa arti sukses. Nah, selama ini saudara berpikir bahwa sukses itu banyak duitnya. Ternyata bukan, saudara. Ada banyak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya miserable, hidupnya memprihatinkan. Bahkan ada orang kaya yang bunuh diri. Ada yang berpikir sukses itu adalah orang yang punya nama terkenal, populer. Ternyata Michael Jackson yang sangat populer dan sudah mendapat julukan The King of Pop mati overdosis. Ada juga orang yang berpikir orang yang sukses adalah orang yang punya kedudukan jabatan yang tinggi. Ternyata Hitler mati bunuh diri. Nah, saudara-saudara, jadi definisi sukses yang seperti kita pahami selama ini ternyata tidak seperti apa yang disarankan oleh Alkitab. Di Alkitab, sukses itu artinya kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita hidup seperti dalam kehendaknya. Kalau istilahnya Pak John Maxwell, orang yang sukses adalah orang yang menemukan tujuan hidupnya, memaksimalkan potensi hidupnya, dan menebar kebaikan sepanjang hidupnya. Ayo sekarang kita coba meneliti dan menengok kehidupan kita masing-masing. Sudahkah Anda menemukan tujuan hidup? Jika saudara belum menemukan tujuan hidup, jangan heran kalau Anda bingung dengan kehidupan. Maka berbahagialah orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Yang kedua, setelah kita menemukan tujuan hidupnya, kita harus bisa menjadi maksimal dengan potensi, dengan karunia, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setelah itu, gunakan apa yang Anda miliki, gunakan berkat dan rezeki yang Tuhan berikan untuk berbuat kebaikan, menebar kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara,
orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah menemukan 3 tadi, adalah orang-orang yang hidup di dalam ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan firman Tuhan. Amin. Sama seperti waktu saya membeli iPad ini, saudara. Almarhum Steve Jobs membuat iPad itu supaya bisa berfungsi sebagaimana dirancang oleh beliau, yaitu untuk barangkali mengetik, internet, browsing, mencatat, atau untuk Facebook dan sebagainya. Ini adalah tujuan awal mengapa iPad ini dibuat. Dapatkah Anda menggunakan iPad ini untuk membunuh seekor tikus? Bisa. Dapatkah menggunakan iPad ini untuk kipas-kipas? Bisa. Tapi bukan untuk itu iPad itu diciptakan. Mengerti maksud saya? Anda bisa saja menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Tetapi ketika hidup kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kita sedang keluar dari rencana pencipta kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Di dalam terjemahan The Message dikatakan, to join Him, to join Jesus in the work He does. Jadi bergabung dengan Yesus untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau saudara belum melakukan apa yang Yesus lakukan, walaupun Anda orang paling kaya, orang paling terkenal, orang paling berkedudukan tinggi, kalau Anda belum melakukan apa yang Yesus lakukan, Anda belum sukses menurut ukurannya Tuhan. Amin. Mari kita melakukan refleksi diri, introspeksi. Sudahkah saya melakukan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Mungkin saudara bertanya. Memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, memberi makan kepada orang yang lapar, mendoakan orang yang sakit, memberikan pertolongan kepada anak-anak yatim. Saudara-saudara, itulah yang Yesus lakukan. Kalau sekarang ini Anda diajak oleh Tuhan Yesus jalan-jalan di kota Denpasar hari ini, saudara bisa menebak Yesus akan berhenti di mana? Dia akan berhenti di penjara. Dia akan berhenti di rumah sakit. Dia akan berhenti di jalan-jalan di mana ada gelandangan, anak yatim, para pengemis. Dia akan ada di sana. Karena untuk itulah dia ada di dalam dunia. Roh Allah ada padaku, katanya, waktu dia membaca kitab gulungan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada mereka yang miskin. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi itulah yang Tuhan mau kita melakukan dalam kehidupan ini. Nah, persoalan dengan kita semua adalah kita begitu sibuk melakukan apa yang kita anggap itu adalah kehendak Tuhan, padahal kita belum melakukan apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan kita. Seperti tadi, dapatkah iPad ini dipakai untuk membunuh tikus? Kalau ada tikus lewat, saudara gebuk dengan iPad ini? Bisa. Tetapi kalau almarhum Steve Jobs, sang pencipta iPad, melihat bahwa orang-orang di Bali membeli iPad untuk membunuh tikus, dia akan menyesal. Sama ketika kita ada di dalam dunia, kita diberkati Tuhan, kita mendapatkan segalanya, kemudian kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita melakukan, maka akhirnya pencipta kita pun akan menyesal, dan saudara pun akan menyesal, karena saudara belum menemukan tujuan hidup Anda. Berbahagialah orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Amin. Karena apa? Orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya, dia akan segera menemukan panggilan hidupnya. Orang yang sudah menemukan panggilan hidupnya, biasanya mereka punya a sense of accomplishment. Hidupnya diberkati, hidupnya punya makna, hidupnya sangat berarti, sehingga kemana-mana wajahnya penuh dengan sukacita. Amin. Saya sarankan kepada saudara semuanya, hidup ini singkat dan keabadian itu panjang. Maka saran saya, saudara-saudara, segera temukanlah tujuan hidup saudara, maksimalkanlah potensi hidup saudara,
dan menebar kebaikan di mana-mana, supaya kita punya a sense of accomplishment. A sense of accomplishment, atau merasa sudah melakukan tanggung jawab, melakukan sesuatu yang bermakna. Itu yang membuat kita penuh dengan sukacita. Orang-orang yang penuh dengan sukacita kemana-mana membawa aura positif, karena sukacita itu menular, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita menengok kehidupan kita masing-masing. Sudahkah Anda menemukan tujuan hidup Anda? Jika belum, inilah saatnya saudara merenung dan bertanya, Tuhan, untuk apa aku ada di dalam dunia ini? Untuk apa aku lahir di dunia ini? Untuk apa aku diciptakan? Nah, saudara-saudara, dulu waktu saya masih remaja, ada nyanyian yang terkenal yang saya yakin nyanyian itu misleading, bisa membawa saudara kepada pemahaman yang salah. Nyanyian itu punya, untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa aku dilahirkan? Lagu ini menggiring kita seolah-olah kita dilahirkan hanya untuk menemukan pasangan hidup kita. Saudara-saudara, bukan untuk itu Allah menciptakan kita. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Belajarlah dari teman saya yang namanya Horst Schulze, orang keturunan Jerman yang tinggal di Atlanta, yang pernah memulai sebuah usaha yang namanya Ritz-Carlton, hotel yang sangat terkenal. Dia pernah mengundang saya tinggal di rumahnya, dan pada waktu itu dia bertanya kepada saya, Pastor Paulus, I have everything in my life, but I miss something. Pak Paulus, saya punya segalanya dalam hidup saya, tapi saya kehilangan sesuatu. Saya sudah umur 75 tahun, 5 tahun yang lalu saya terkena penyakit kanker. Umur saya tidak lama, saya merasa kosong dalam diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara-saudara, saya memberikan jawaban kepada Horst Schulze. Saya mengatakan, Pak Horst, dalam hidup ini, di akhir kehidupan kita, yang dicari bukan tahta, harta, wanita, permata, popularitas, bukan. Di ujung kehidupan yang kita cari adalah makna, the meaning of life. Jadi orang-orang yang sudah memiliki makna kehidupan, menemukan makna kehidupan, mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan caranya bagaimana? At the end of the day, the question in heaven is not how much do you have, but how much do you give it what you have. Di akhir kehidupan kita nanti, pertanyaan di surga bukan berbunyi berapa banyak engkau memiliki, tetapi berapa banyak engkau telah memberi dengan apa yang engkau miliki. Saudara-saudara, di ujung kehidupan yang membuat kita menemukan makna bukan berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi berapa banyak yang telah kita berikan. Hidup kita ini singkat, dan keabadian itu panjang. Taatilah kebenaran firman. Ikutilah apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 10. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita lahir ke dalam dunia untuk menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, menebar kebaikan sepanjang hidup. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kalau saudara mendengarkan dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya adalah salah satu orang yang masih bingung dengan hidup ini, ada kabar baik buat saudara. Kalau ingin menemukan tujuan hidup, bertemulah dengan si pemberi hidup, yaitu Tuhan yang pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika saudara mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, masuk di dalam hidup, izinkan dia memerintah hidup saudara, dia akan memimpin hidupmu, dan engkau akan menemukan tujuan hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi yang berbeda, oleh karena engkau sudah menemukan makna kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dia berjanji, hidup yang dia berikan, damai yang dia berikan, berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Kalau saudara orangnya dan mengatakan, Pak Paulus, saya mau Yesus ada tinggal di dalam hati saya, memimpin kehidupan keluarga pernikahan saya, memimpin perusahaan saya mau Yesus, sehingga saya bisa melakukan bersama-sama dengan Yesus, to join Him in the work He does. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Aku masih bingung dengan kehidupan ini.
Aku mengundang Engkau sebagai juru selamat kehidupan untuk memimpin hidupku, tuntun langkahku, melakukan apa yang Tuhan mau kami melakukan, menjadi orang-orang yang menemukan makna kehidupan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa, kalau saudara diberkati, kirimkanlah kesaksian dan menjadi berkat, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. God bless you. Sampai jumpa di Itulah renungan kita hari ini, saudara. Kita sedang mencoba menemukan rumusan sukses itu seperti apa. Dan kita sudah menemukan tadi yang didefinisikan oleh Pak John Maxwell, bahwa sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan berbagi kebaikan sepanjang hidup. Itulah sukses. Dan kalau kita sudah menemukan tujuan hidup, berbahagialah, karena sebentar lagi Anda akan menemukan panggilan hidup. Nah, orang-orang yang sudah menemukan panggilan hidup, menemukan tujuan hidup, pasti akan memiliki a sense of significance istilahnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa berguna. Hidup ini pada akhirnya akan membahagiakan kita pada waktu kita merasa berguna. Mungkin saudara pernah mendengar ada orang-orang yang hidupnya merasa tidak berguna dan sebagainya. Dan kalau saudara sudah menemukan makna hidup, berbahagialah, karena tidak semua orang, dengan saudara, tidak semua orang menemukan makna hidup. Tidak semua. Nah, kalau saudara hari ini sudah menemukan makna hidupnya, berbahagialah. Nah, salah satu cara yang saya pakai untuk menemukan hidup saya adalah melakukan apa yang Yesus lakukan. Menolong orang yang miskin, memberikan makanan kepada mereka yang lapar, berbagi kata-kata firman atau kebenaran kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya mau menunjukkan salah satu video yang kami lakukan, dan ini membahagiakan. Setiap kali saya pergi ke tempat ini, saudara, saya menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ditemukan waktu kita menemukan panggilan hidupnya. Ini ada sudah sahabat saya dari Bandung, Pak Yosua Sudadi, yang mengatakan amin, haleluya. Pesan Pak Paulus pagi ini sama dengan renungan yang aku kirim. Haleluya. Ini Pak Dadi ini orang yang gemar melakukan kebaikan juga. Saya masih ingat Pak Dadi dulu pernah berbagi sepatu di acara reuni. Saudara, mengapa orang pada akhirnya mau berbagi, mau sharing, mau melakukan kebaikan? Karena saya baru menemukan satu kalimat yang saya pikir ini luar biasa juga. Dikatakan begini, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang mau berbagi kebaikan kepada sesamanya. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang mau menolong sesamanya. Makanya benar kata firman Tuhan, it is more blessed to give than to receive. Nah, saya mau menunjukkan kepada saudara salah satu video di mana kami bisa berbagi sesuatu dengan saudara kita di Kampung Kusta di Pokuwatu. Setiap kali saya lihat video ini, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mari kita menyaksikan video ini. Beberapa bulan yang lalu ada staf saya yang memberitahukan bahwa dia mengunjungi sebuah desa di Sumba Tengah, dan desa itu diisolir oleh desa-desa yang lain oleh karena ada masalah. Waktu saya mendengar bahwa ada desa yang diisolir gara-gara sebagian penduduknya menderita penyakit lepra, hati saya tersentak. Tidak lama setelah itu kami mengunjungi desa Pokuwatu. Ketika kami menuju ke sana, saya pikir desa itu gampang dijangkau oleh mobil, sehingga kami cukup naik mobil, turun, kemudian langsung bertemu dengan warga di situ. Ternyata tidak semudah itu. Kami harus melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang sulit untuk mobil lewat di situ, apalagi sampingnya tebing-tebing yang curam. Kami turun dari mobil dalam keadaan sangat panas karena terik matahari. Kami berjalan menuju desa Pokuwatu dan melewati jalan yang sempit, dan jalan itu berbatu-batu. Hampir 1 jam kami berjalan
karena medannya yang memang sangat sulit. Ketika ketemu dengan ketua RT-nya, nah waktu saya tanya apakah benar ada penduduk di desa Poguwatu yang menderita penyakit lepra, ketua RT-nya mengatakan, ya benar Pak, ada beberapa orang yang sudah menderita penyakit lepra. Dia bercerita mengenai kesulitan yang dihadapi. Kami tidak ada air, anak-anak kalau sekolah jauh, belum ada TK, belum ada PAUD, bahkan tidak ada tempat ibadah. Kalau kami cari air di musim kemarau harus jalan 5 kilo, ditunjukkan tuh Pak, di bukit sana kami harus jalan 5 kilo. Waktu saya mendengar itu, hati saya tersentuh sekali, saudara. Saya ketemu dengan seorang warga yang jari-jari tangannya sudah tidak ada. Saya ketemu dengan anak-anak yang banyak mengalami kekurangan gizi. Saya ketemu dengan orang tua yang wajahnya seperti kurang pengharapan. Bulan berikutnya kami datang dengan membawa sepatu dan berbagi sepatu dengan anak-anak yang sebagian besar baru pertama kali punya sepatu. Dan saya bisa menyaksikan mereka berusaha untuk memakai sepatu. Itu luar biasa susahnya karena belum pernah punya sepatu. Dan saya juga senang sekali bisa membagikan radio untuk kakak yang ada di sana. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong desa ini sehingga tidak diisolir oleh desa-desa yang lain? Kami punya kerinduan bagaimana caranya bisa memberikan air yang bersih, memberi makan untuk anak-anak supaya gizinya diperbaiki, membuat tempat ibadah, dan membuat sekolah PAUD dan TK buat anak-anak Poguwatu. Saya mengetuk pintu hati Anda semuanya. Mari kita bergandeng tangan, berbagi untuk meringankan beban anak-anak kita, memberikan harapan untuk masa depan mereka. Itulah saudara-saudara desa Poguwatu yang menyentuh hati saya. Jadi saya menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi. Sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Amin. Jadi berbahagialah saudara yang sudah menemukan tujuan hidup, kemudian memaksimalkan potensi hidup dan mau berbagi kebaikan sepanjang hidup. Saya mau berbagi dengan Anda. Ada sukacita yang tidak bisa dibayar dengan uang pada waktu kita bisa menolong orang. Maka benar sekali kata firman Tuhan, saudara-saudara. It is more blessed to give than to receive. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memang menerima itu membahagiakan, tapi jauh lebih bahagia yang memberi. Maka dikatakan oleh Pak John Maxwell, orang yang paling bahagia di bumi ini adalah mereka yang gemar menolong sesamanya. Dan itu diteguhkan oleh Mazmur pasal 41. Mazmur pasal 41 mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Dan itu diteguhkan lagi oleh Yesaya 58. Ketika kita berbagi makanan dengan yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang telanjang, menolong mereka yang sedang dalam kesulitan, membebaskan mereka yang terbelenggu, Yesaya mengatakan, maka terangmu akan merekah seperti fajar. Ini bicara mengenai bahagia, sukacita. Waktu kita menolong orang dan orang itu merasa tertolong, ada sukacita yang tidak bisa dibayar oleh uang. Bukan hanya itu, di dalam Yesaya dikatakan, waktu kamu berdoa, Tuhan akan menjawab, ini aku. Instant answer. Jawaban doa secara instan akan diberikan kepada kita. Bukan hanya itu, Tuhan mengatakan, my glory will be with you from every direction. Kemuliaanku akan menyertai engkau dari segala penjuru. Maka saudara-saudara, saya mengajak saudara di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di mana
Kita menyaksikan ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan oleh karena kesulitan. Mungkin ada tetangga saudara yang kena PHK sehingga tidak ada income lagi. Ada teman saudara yang mungkin harus menderita oleh karena situasi yang seperti ini. Maka the best way to do in this current situation, cara terbaik yang bisa saudara lakukan sekarang, berbagi kebaikan. Karena saya percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Yesaya mengatakan, kamu akan seperti tanaman yang ditanam dan dialiri air, akan segar terus, ada kekuatan dari dalam pada waktu kita berbagi kebaikan. Maka benar bahwa yang namanya kebaikan dalam situasi yang tidak baik bisa menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Dan juga saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih. 10 hukum Allah itu dirangkum jadi satu hukum kasih oleh Tuhan Yesus. Maka orang-orang yang mau berbagi kasih, dia sedang menyinarkan, mencerminkan siapa Anda yang sebenarnya. Orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku kalau engkau mengasihi, saling mengasihi. Amin. Jadi mari kita dalam situasi yang seperti ini usahakan untuk menjadi orang-orang yang mau menebar kasih sayang dengan cara bagaimanapun juga. Mungkin tidak mesti harus dengan uang. Kalau saudara tidak punya uang, saudara bisa berbagi kata-kata dorongan. Ketemu dengan orang yang lagi galau, yang lagi lesu wajahnya, tepuk punggungnya dan mengatakan, Tuhan menyertai kamu, jangan pernah cemas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang akan memperdulikan kamu. Kalau Anda punya kelebihan sembako, tidak ada salahnya keluar, bagikan sembako kepada teman-temanmu yang sedang membutuhkan. Saudara-saudara, kita diciptakan untuk menjadi duta kebaikan. Kita diciptakan untuk menjadi duta kasih. God is love, Allah itu kasih. Dan barang siapa yang mencintai dia harus mempraktekkan kasih. Bukan hanya dalam wacana, bukan hanya dalam khotbah, bukan hanya dalam pembelajaran Alkitab. Kasih harus dipraktekkan. Love demand action. Amin. Jadi jangan sampai saya sering mendengar ada orang mengatakan, Pak, waktu saya mendengar cerita Bapak tadi Kampung Poguatu, saya tergerak, tapi tidak pernah bergerak. Orang-orang yang mengatakan saya tergerak, praktekkan kasih dalam kehidupan saudara. Dan dengar baik-baik, survei membuktikan, Dr. David Hawkins yang meneliti 20.000 orang di seluruh dunia telah menemukan bahwa orang-orang yang merasa dirinya dikasihi dan dia mau berbagi kasih kepada sesamanya, orang itu punya getaran kasih melebihi 200 Hz. Orang-orang yang getaran kasihnya melebihi 200 Hz dikatakan jarang sakit. Jadi ada hubungan antara merasakan kasih, mempraktekkan kasih, dan kesehatan kita. Maka saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ada korelasi dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang miskin atau orang yang tertindas, maka Tuhan akan menyembuhkan dia pada waktu dia sakit. Itu kata firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi mari kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, memuliakan nama Tuhan dengan kasih dalam perbuatan. Amin. Jangan lupa kalau saudara diberkati oleh video ini, bagikan video ini dengan teman-teman Anda, maka Tuhan akan memberkati Anda. God bless you.